Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada kesempatan hari ini untuk bersama-sama kita membahas tentang sirah nabawiyah. Ya. Kita mencoba untuk belajar dari sejarah, bagaimana kemudian sejarah ini memberikan efek kepada kita sehingga bisa merubah cara berpikir kita, bahkan jika bisa merubah akhlak kita, ya, dan meningkatkan iman kita kepada Allah, ya, karena iman ini kan dia naik dan dia turun, ya, al iman yazdad wa yanqus, dia naik dan dia tuh turun, ya. Maka kata Imam Bukhari, ya, Imam Syafi'i juga kemudian mengatakan, ya, laqitu akthar minal ulama, ya, wala yakhtalif minhum annal iman yazdad wa yanqus. Tidak ada yang khilaf, iman dia naik dan dia turun. Kalau imannya para nabi kan yazdad, naik, naik, naik. Iman kita naiknya dikit, turun, 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 naiknya dikit, turun, turun, ya. Maka belajar sirah ini untuk meningkatkan keimanan kita dan mudah-mudahan bisa memperbaiki akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada beberapa peristiwa di masa kecil Nabi yang kita paham dan kita sudah tahu, ya, dalam berbagai riwayat hadis, ya, dalam as-sahihah sirah juga banyak. Dadanya dibelah, ya. Kemudian ibunya wafat, dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib wafat, dirawat oleh pamannya wafat, ya. Kemudian Nabi menggembala kambing, ya, berarti Nabi adalah seorang penggembala. Kita coba lihat satu-satu. Maka mukjizat Nabi itu adalah dadahnya dibelah, ya. Itu dadahnya dibelah waktu beliau lagi dirawat oleh Halimah dari Bani Sa'ad, ya. Kita sudah pernah bahas pada saat itu, ya, bahwa Halimah ini tadinya nggak mau merawat Nabi, tapi ketika melihat keajaiban demi keajaiban, dia tiba-tiba mencintai Nabi, bahkan diminta sama ibunya, nggak mau dikasih. Nanti termasuk salah satu peristiwa yang kata ulama kenapa dia kemudian mengembalikan Nabi adalah peristiwa ini, dibelahnya dada Nabi. Ya, dada Nabi ini dibelah 2 kali. Ya, satu ketika beliau masih kecil di Bani Sa'ad, yang kedua ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ya, ada banyak riwayat yang menceritakan tentang dibelahnya dada Nabi, tapi saya mengutip dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu taala, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril. Jadi Nabi itu pada saat lagi main sama anak-anak yang lain, tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril, ya, wa huwa yal'abu ma'al ghilman, lagi main-main sama teman-temannya. Fa akhadhahu fasara'ahu fashaqqa qalbahu fastakhraja minhu 'alaqah. Tiba-tiba beliau didatangi Jibril, ya, dibaringkan, terus dadanya dibelah, kemudian diambil jantungnya, ya, kemudian jantungnya diambil, dan jantungnya ini kemudian dicuci oleh Jibril di sebuah tempayan yang terbuat dari emas, dicuci menggunakan air Zam-Zam. Jadi jantungnya itu diambil kemudian dicuci, ya. Jadi memang di sini alaqah, diambil segumpal darah, kemudian Jibril mengatakan hadza hazzu syaitan minka. Ini adalah bagian syaitan yang ada di dalam dirimu. Jadi Nabi Muhammad dari kecil sudah dibersihkan dirinya dari apa? Dari syaitan. Jadi wajar kalau kemudian beliau sempurna, dari kecil sudah dibersihkan, jantungnya itu sudah dibersihkan menggunakan air Zam-Zam, ya. Maka pada saat itu waja'al ghilman, ya, yas'auna ila ummihi, yakni zi'rahu faqalu inna Muhammad qad qutila. Ya, mereka tuh lari ke Halimah, ya, Halimah Tusa'adiyah ini mengatakan Muhammad dibunuh, ya, karena kan menyaksikan peristiwa ini, ya, mereka mengatakan Nabi Muhammad dibunuh. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Setelah Nabi Muhammad itu pulang, ya, atau ibunya ini, Halimah ini, ibu susunya ini datang, Nabi Muhammad itu pucat, ya,
Kemudian kata ibunya Nabi Muhammad, kata Anas bin Malik ini, melihat ada bekas jahitan di dadanya. Ada bekas jahitan. Karena memang setelah diambil dijahit lagi oleh malaikat Jibril. Ya. Memang dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa darah yang kemudian diambil itu gumpalan darah hitam. Ya, kemudian dicuci, dibersihkan, ya, yang menjadi bagian syaitan itu dihilangkan. Ya. Jadi wajar kemudian dikatakan dalam beberapa riwayat, Halimah melihat peristiwa, mengalami peristiwa ini jadi takut, sehingga akhirnya Nabi dikembalikan lagi ke ibunya. Ya kan beberapa kali diminta, nggak mau. Tapi karena kemudian melihat atau mendengar peristiwa ini, mau nggak mau akhirnya dia kembalikan, ya, karena ada kekhawatiran, ya, walaupun dengan berat hati, ya, berat hati. Kenapa? Karena mendatangkan keberkahan bukan hanya kepada dirinya, tapi kampungnya itu diberkahi, ya, kambingnya di seluruh daerah itu jadi gemuk, ya, sehingga umur 4 tahun pada akhirnya diambil, ya, oleh ibunya Aminah, dirawat sampai umur 6 tahun. Jadi bersama ibunya tuh cuma 2 tahun saja, ya. Maka Nabi ketika dibelah dadanya ini merupakan satu mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak hikmahnya. Satu, Nabi jadi terjaga dari dosa, ya. Ya, jadi beliau itu tumbuh beda dengan anak-anak kecil yang lain. Kalau kata Ibnu Hajar, wa kana hadza fi zamaniz tufuliyati fa nasha'a ala akmalil ahwali minal ismati minasyaitan. Jadi karena pembelahan ini terjadi Nabi masih kecil, sehingga beliau itu tumbuh dalam keadaan paling sempurna, terjaga dari syaitan. Ya, ini dalam kitab Fathul Bari. Ya, jadi memang ketika beliau dewasa memang nggak pernah berbuat maksiat. Kenapa? Karena terjaga, sudah dibelah dadanya, bagian syaitan sudah diambil, sudah dibersihkan. Ya, beda dengan kita, ya. Kita mungkin masa kecil kita, ya, bandelnya ada, ya kan? Artinya ada mungkin dosa yang kemudian kita lakukan. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Beliau sangat terjaga, ya. Beliau itu tidak pernah melakukan kemaksiatan, bahkan lalai sedikit pun tidak pernah. Ya. Ini beda dengan para pemuda yang lain di kota Makkah, ya. Ini karena hatinya sudah disucikan oleh Allah Ta'ala. Ini Masya Allah, ya. Bagian yang mungkin nanti mengganggu Nabi atau menggoda Nabi, ya, oleh syaitan itu sudah diambil. Alaqahnya sudah diambil, sudah dibersihkan. Inilah mukjizat. Mukjizat ini kan sesuatu yang kemudian di luar nalar dan di luar apa yang menjadi tabiat manusia, ya. Contoh, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam kan juga punya mukjizat, kan, yaitu dibakar namun tidak terbakar, malah merasakan sejuk. Ya, kalau kita ini kan kontradiksi, masa kok dibakar yang keras sejuk, ya kan? Ini kan dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, Allah perintahkan api jadilah sejuk. Ya. Antum kalau dibakar ya nggak mungkin kerasa sejuk, pasti panas. Itu cuman khusus para nabi saja. Jangan coba-coba jangan dicoba. Ya. Wah, Nabi Ibrahim dibakar sejuk. Kalau saya dibakar gimana rasanya, ya? Nah, angus insya Allah. Nah, jadi mereka tuh nggak percaya, ya. Padahal Nabi Isa pun dari kecil kan, dari bayi sudah bisa berbicara, kan. Kalaulah kemudian mereka mengingkari dibelahnya dadanya Nabi, seharusnya ya, Nabi Isa dari kecil sudah bisa bicara. Ini kan juga keluar dari tabiat manusia, kan, ya. Atau Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang buta dan lain-lain, ya. Jadi ketika percaya kepada semua mukjizat Nabi Isa, ya seharusnya juga percaya dengan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kadang-kadang
kita tuh ketika belajar sirah ada hal-hal yang harus dipahami pakai iman, nggak bisa dipahami pakai logika, ya. Karena kalau kalian atau kita memahami dengan logika, kita tidak akan mungkin. Ya, nanti kalau misalnya kita sampai pada bab Isra Mi'raj, ya, itu dari hanya dalam waktu 1 malam bisa sampai ke Masjidil Aqsa itu kan, padahal kalau normalnya 40 hari itu. Ini Nabi Muhammad hanya semalam saja, ya kan? Ini kan suatu mukjizat yang kemudian harus dipahami pakai keimanan, ya, tidak bisa pakai akal dan logika, ya. Itulah akal dan logika kita tundukkan di bawah Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita hanya bisa kemudian memahami agama ini dengan menundukkan akal pikiran kita di bawah Al-Quran dan As-Sunnah, ya, hadis dan semuanya. Nah, nggak bisa kita pakai bekal akal kita ini terbatas, ya. Nah, ya, kalau Allah berkehendak kan kun fayakun, jadi maka jadi, ya. Maka kalau ditanya apa buktinya dadanya Nabi itu dibelah, buktinya ada pada akhlaknya. Akhlak mulia, iya. Tawadu, iya. Ya kan? Tawadunya dulu tuh ketika kaum musyrikin mencari Nabi, mereka masuk ke dalam satu majelis Nabi. Aina Muhammad? Muhammad yang mana? Gak kelihatan. Kenapa? Nyaru sama sahabat yang lain, ya kan? Pemaafnya, Masya Allah, pemaafnya ini tidak terkalahkan, ya. Itu kalau Nabi zaman dulu, ya, beliau di kota Taif kan dilempar pakai batu, tapi ngedoain semoga yang menyakiti dapat hidayah. Kalau kita lempar balik, ya, enak aja dilempar pakai kotor. Ini pakai kotoran loh, ya. Dibilang berani, beraninya luar biasa. Dalam riwayat Ibnu Abbas, ya, dalam peperangan kalau nggak dipegang talinya, beliau yang duluan nyampe ke musuh. Ya, beda dengan zaman-zaman mungkin Eropa kan rajanya cuma membuka saja mukaddimah. Habis itu istirahat di tenda. Nabi beda, ya. Terus jujur, artinya semua akhlaknya ini adalah sifat murni yang ada di dalam dirinya. Ya, sifat murni ini berarti akhlak. Kita semua punya sifat murni, ya. Ada yang suka bersedekah, ya, ada yang suka tersenyum, suka memaafkan. Tapi nggak semuanya akhlaknya baik, ya. Kitalah yang paling menyadari. Ada yang suka memaafkan tapi nggak pemurah. Ada yang pemurah tapi nggak suka senyum. Ya, tapi Nabi itu semua sifatnya itu baik. Kenapa? Karena ini bukti dari dibelahnya dadanya Nabi sudah dibersihkan. Jadi wajar ketika kita menemukan akhlaknya ini baik, ya. Dan beliau adalah rahmat bagi sekalian alam. Saya ingat Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik, ya, khadamtu Rasul sallallahu alaihi wasallam asyara sinin. Itu kerja dengan Nabi 10 tahun, ya, sebagai pelayannya Nabi. Fa wallahi, demi Allah, ma qala li uffin qattu wa lam yaqul li syai'in fa'altuhu lima fa'altu wa syai'in lam af'aluhu ala fa'alkadha. Selama 10 tahun Nabi itu katanya, demi Allah, Nabi itu gak pernah bilang sedikit pun menghardik. Itu gak pernah. Gak pernah bilang, jadi gak pernah mengkritisi diriku. Kamu kenapa gak bikin ini? Ya. Ini kenapa dibikin ini? Enggak pernah. 10 tahun. Itu luar biasa, ya. Jadi wajar Abu Sufyan dan Urwa Ats-Tsaqafi mengatakan, wallahi, ya, kami enggak pernah melihat ada orang cinta kepada orang lain seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Ya, 10 tahun enggak pernah dikritisi pekerjaan. Ini kan luar biasa, ya. Apakah ada di dunia ini? Jangankan ya kerja di kantoran aja misalnya, ya. Yang nggak pernah dikritik.
Ya semua, itu kan pasti kan. Mau di atasan pasti ya diomelin adalah, ya kan. Kamu kenapa ini belum dibikin? Nah itu wajar. Tapi kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad itu nggak pernah satu kali pun, ya selama 10 tahun. Ya, jadi ada dalam hadis Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini, beliau ini Ansor, tinggalnya di Madinah. Dari kecil memang sama Nabi, sehingga hikmahnya termasuk yang merawikan hadis ya banyak itu Anas bin Malik. Jadi katanya dulu kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya burdun najr ya. Itu ada kita jalan sama Nabi ya. Kemudian beliau memakai selendang dari Najran ya, jadi bagian sampingnya itu kasar kata dia ya. Tiba-tiba ada Arab Badui menarik selendang tersebut dengan kasar ya. Sehingga karena kan sampingnya kasar ya, maka kan ada bekas di lehernya Nabi. Karena kan sampingnya kasar, otomatis ada kayak semacam bekas luka begitu ya, bukan bekas tapi bekas merahnya itu ada. Ya, kemudian Badui ini mengatakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, dia bilang, ya Muhammad, perintahkan anak buahmu untuk memberikan harta Allah yang ada padamu. Ya. Kemudian Nabi melihat kepada Badui tersebut, beliau tersenyum, ya, dan beliau memerintahkan untuk memberikan apa yang diminta oleh Badui tersebut. Itu luar biasa. Ya, antum lagi jalan, ya kan, tiba-tiba selendangnya ditarik sampai hampir luka, terus yang narik bilang, minta duit, ya kan? Tapi antum justru nggak marah dengan tarikannya, ya. Justru antum langsung memenuhi permintaannya. Ini kan luar biasa, ya. Tidak kita temukan dimanapun. Apalagi zaman sekarang, ya. Ya ini insya Allah antum udah habis sama pengawal-pengawal. Ya misalnya zaman sekarang ada menteri atau ada siapa lagi jalan tiba-tiba ditarik, ya kan, minta duit ya. Kalau bukan duit yang didapat ya kan, tapi masuk penjara. Tapi itulah Nabi, ya. Diminta dengan kasar, ya, tapi tetap memberikan apa yang diminta tanpa mengkritisi perlakuan kasar terhadap beliau. Justru tersenyum dan mengatakan kasih kepada dia. Ya, artinya ini tingkat kesabaran yang kemudian dimiliki oleh orang-orang yang memang dadanya sudah Allah bersihkan. Wajar seperti itu, ya. Maka Anas bin Malik juga mengatakan, "Masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami syai'an illa a'tahu." Ya. Tidaklah Rasul itu diminta sesuatu karena Islam, ya, kecuali beliau akan kasih. Kalau diminta karena Islam, beliau akan kasih. Qala faja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain. Maka datang seseorang kepada beliau, kata Anas bin Malik. Beliau memberikan apa yang diminta. Ya. Jadi orang itu mendapatkan kambing sepenuh lembah di antara dua gunung. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Sampai kemudian dia kepada kaumnya, dia bilang, faraja ila qaumi faqala ya qaumi aslimu. Wahai kaumku, masuk Islamlah, katanya. Karena Nabi Muhammad itu sangat pemurah. Ya, jadi begitu mudahnya beliau bersedekah, ya, bersedekah, ya, sampai-sampai beliau kasih kambingnya kepada seseorang yang jumlahnya itu hampir seluas satu lembah, ya. Ini pepatah orang Arab, maksudnya tuh perumpamaan, ya, ibarat, ya. Kalau dikatakan seluas lembah, yaitu berarti jumlahnya sangat banyak. Sangat banyak sekali, ya. Maka dia minta kepada kaumnya masuk Islam. Ya. Jadi kenapa? Karena dikatakan oleh dia di sini, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Nabi Muhammad itu bersedekah dan tidak pernah takut miskin. Ya Allah, ya. Bersedekah tidak pernah takut miskin, ya.
Ya itulah para nabi itu pada akhirnya meninggal nggak meninggalkan dinar dan dirham, ya. Karena semua harta mereka itu habis disedekahkan. Justru yang diwariskan adalah ilmu, ya. Maka luar biasa. Dia bilang, masuklah Islam karena Muhammad itu bersedekah tanpa takut miskin. Mudahnya beliau bersedekah, ya, sehingga membuat orang itu masuk Islam. Ya, tidak pernah takut miskin Nabi, ya. Karena jantungnya sudah dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita yang mendengar kisah ini, walaupun jantung kita tidak dicuci, minimal kita tahu kisahnya, ya, sehingga kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini buktinya banyak sekali, ya. Banyak hadis-hadis sahih yang bercerita tentang ini, ya. Artinya kalau kita cari bahwa akhlak beliau ini sangat sempurna, ya, maka wajar jika mereka menitipkan semua hartanya kepada Nabi, ya. Jadi Nabi sebelum hijrah ke Madinah, beliau pesan Ali bin Abi Thalib agar mengembalikan harta yang telah dititipkan kepada beliau, ya. Maka inilah yang kemudian kita pelajari tentang satu peristiwa yang terjadi pada masa kecilnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya, ya, kita bisa menjadi orang yang menjaga akhlaknya seperti yang Nabi lakukan, ya. Dan kita dilindungi Allah dari godaan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.